Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 292, Tuan Muda kami ingin bertemu Anda. 600 juta. Mendengar angka ini membuat hati banyak ahli di balai lelang berdebar kencang, harga penawaran awal cukup mengerikan, mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang akan menaikkan harga hingga 100 juta dalam sekali tawaran. Kedengarannya seperti suara bangsawan muda Zhao Chen. Bangsawan muda kota dosa, Zhao Chen. Aula lelang menjadi ramai dengan bisikan-bisikan. Karena Zhao Chen tidak menyamarkan suaranya dengan cara apapun, orang-orang di aula lelang dapat langsung menebak siapa pemilik suara itu. Zhao Chen. Huang Xiaolong mengerutkan kening, dia tidak menyangka Zhao Chen akan tertarik pada kumpulan batu roh kelas 1 ini. Para ahli lain yang tertarik pada kumpulan batu roh kelas 1 ini ragu-ragu mendengar suara Zhao Chen, sebagian besar orang memiliki keraguan tentang identitas Zhao Chen. Kamar pribadi nomor 9 menawar 600 juta, apakah ada orang lain yang menawar lebih tinggi? Beberapa detik kemudian, juru lelang Fang Dong mengamati kerumunan dan bertanya. 700 juta. Ketika semua orang mengira tidak akan ada yang menaikkan tawaran, sebuah suara nyaring terdengar dari ruang pribadi nomor 12, menimbulkan keributan lain di aula lelang. 700 juta. Aku ingin tahu siapa orang ini, berani menantang bangsawan muda Zhao Chen. Banyak yang menduga bahwa orang ini mungkin adalah senior He Yunxiong dari kota Milenium. Mengetahui sepenuhnya bahwa itu adalah Zhao Chen, hanya ada segelintir orang yang masih berani menawar. Tidak diragukan lagi, orang itu pasti salah satu dari 10 ahli terkuat di negeri Betlam, senior He Yunxiong. Di dalam kamar pribadi nomor 9, kerutan kecil muncul di alis Zhao Chen, orang lain mungkin tidak dapat mengenali suara He Yunxiong, tetapi dia dapat mengenalinya. Bertahun-tahun yang lalu, He Yunxiong pernah mengunjungi Istana Dosa. Pada saat yang sama, lelaki tua berambut perak yang berdiri di sisi kiri di belakang Zhao Chen mendekat, berkata, Tuan Muda, karena ini senior He, apakah kita? Zhao Chen mendengus meremehkan, senior He. Jadi apa, apakah kita takut padanya? Mendengar hal itu, lelaki tua berambut perak itu tidak berani membujuk lebih jauh dan mundur ke posisinya. 800 juta. Zhao Chen melambaikan tangannya dan tanpa ampun menambah 100 juta lagi. 800 juta. Suaranya bergema seperti ombak yang menghantam aula lelang di bawah. 900 juta. Saat suara Zhao Chen terdengar, suara He Yunxiong mengikutinya. 1 miliar. 1 miliar 100. Seluruh aula lelang sunyi, hanya suara Zhao Chen dan He Yunxiong yang bergema. Para ahli di bawah menggigil setiap kali Zhao Chen dan He Yunxiong memanggil. 1 miliar 100. Konsep macam apa itu? 1 miliar 100 koin emas yang digabungkan mungkin lebih tinggi dari gunung setinggi 100 zang. Faktanya, koin emas sebanyak itu cukup untuk merebut kembali sungai. Mendengarkan perang harga antara Zhao Chen dan He Yunxiong, bahkan Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia sanggup membayar harga 1 miliar 100, tetapi He Yunxiong tertarik pada kumpulan batu roh kelas 1 ini, sesuatu yang tidak diharapkan Huang Xiaolong. Jadi, dia hanya bisa menyerah, tidak perlu berkonflik dengan He Yunxiong untuk batu-batu roh ini. Selain itu, dia tidak terburu-buru untuk memiliki batu-batu roh kelas 1 ini. Huang Xiaolong melihat sekeliling dan sekali lagi pandangannya jatuh pada siluet Yao Fei. Dari tempat duduk Huang Xiaolong, dia bisa melihat dengan jelas profil Yao Fei, memperhatikan Yao Fei yang duduk di sana tanpa bergerak dengan sikap termenung. Setelah Life Soul Grace, seperti Huang Xiaolong, Yao Fei tidak menawar apapun lagi. Pada akhirnya, sejumlah batu roh kelas 1 dibeli oleh He Yunxiong dengan uang 2 miliar 200. Di dalam kamar pribadi nomor 9, tatapan mata Zhao Chen berubah dingin. Barang lelang berikutnya adalah sebuah bilah besar yang dipatahkan oleh suatu entitas tak dikenal. Sisa bilah besar yang patah itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan dan diagram bahasa kuno yang padat. Pedang patah besar ini dipastikan sebagai peninggalan kuno setelah diperiksa oleh ahli kami. Juru lelang Fang Dong menjelaskan. Meskipun kami tidak dapat memastikan dari bahan apa bilah besar ini dibuat, bilah ini dapat memotong baja seolah-olah terbuat dari lumpur. Lebih jauh lagi, terukir pada badan bilah besar itu keterampilan pedang kuno. Mungkin belum lengkap, tetapi ahli kami telah memastikannya sebagai setidaknya keterampilan pertempuran tingkat surga. Keterampilan pedang tingkat surga atau lebih tinggi. Terlepas dari kenyataan bahwa itu belum lengkap, itu sudah cukup untuk membangkitkan minat banyak ahli di balai lelang. Huang Xiaolong mengarahkan indera spiritualnya, melilit bilah besar yang patah itu. Karena tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya, ia langsung kehilangan minat. Keterampilan pedang tingkat surga memang menggoda, sayangnya itu tidak lengkap, belum lagi ia tidak kekurangan keterampilan bertarung. Pedang patah besar ini dibeli oleh tamu di kamar pribadi 2. Selanjutnya adalah teknik 1000 besar dan jari pemecah angin yang tak tertandingi. Suara juru lelang Fang Dong bergema sekali lagi. Teknik 1000 hebat.
Jari pemecah angin yang tak tertandingi. Seluruh aula lelang dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagian besar orang yang hadir di lelang kali ini telah mengarahkan pandangan mereka pada kedua barang ini. Baik teknik 1000 besar maupun jari pemecah angin yang tak tertandingi merupakan keterampilan tingkat surga. Lanjut juru lelang Fang Dong, aku yakin semua orang tahu apa itu teknik kultivasi atau keterampilan bertarung tingkat surga, jadi aku tidak akan membuang-buang waktu lagi. Sesuai dengan permintaan pemiliknya, baik teknik 1000 besar maupun jari pemecah angin tak tertandingi akan dilelang bersama, dan harga penawarannya dimulai dari 20 miliar. 20 miliar. Aula lelang yang berisik itu berubah menjadi sunyi senyap sehingga mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang berdetak di telinga mereka. 20 miliar. Beberapa ahli hampir berhenti bernapas di tempat, mereka sudah tahu teknik 1000 besar dan jari pemecah angin yang tak tertandingi akan menghasilkan harga yang sangat tinggi, tetapi 20 miliar terlalu mengerikan. Siapa yang punya kemampuan untuk mengambil 20 miliar sekaligus? Di Bedlam Lands, hanya sedikit orang yang punya latar belakang itu. Alis Yao Fei berkerut erat, lebih dari 20 miliar tidaklah banyak bagi keluarga Yao, tetapi koin emas yang dimilikinya saat ini hampir tidak akan cukup. 20 miliar 100. Suara Zhao Chen menggema di aula yang sunyi. Setelah Zhao Chen, suara He Yunxiong mengikuti di belakang. Seperti adegan sebelumnya, ketika keduanya bertarung memperebutkan batu roh kelas 1, suara Zhao Chen dan He Yunxiong memanggil satu demi satu. Huang Xiaolong duduk dengan tenang, memperhatikan apa yang terjadi. Baginya, tidak penting apakah Zhao Chen atau He Yunxiong yang memperoleh teknik 1000 besar dan jari pemecah angin yang tak tertandingi. Pada akhirnya, baik teknik kultivasi tingkat surga maupun keterampilan bertarung dibeli oleh Zhao Chen seharga 30 miliar. Barang berikutnya adalah batu giok Raja Herculean, yang juga merupakan barang terakhir yang dilelang, dan sepotong batu giok Raja Herculean kuno ini dibeli oleh He Yunxiong dengan harga yang sangat mahal, sedikit di atas 30 miliar. Dengan itu, pelelangan berakhir. Kali ini, meskipun Huang Xiaolong gagal mendapatkan satu pun batu roh tingkat 1, dia tidak pulang dengan tangan kosong. Dia membawa 3 tangkai rumput jiwa kehidupan yang usianya lebih dari 1000 tahun. Huang Xiaolong memimpin Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng keluar dari aula lelang. Ketika Yao Fei melihatnya, sosoknya berkedip, menghalangi tepat di depan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, hehe, kamu tidak pernah mengira akan bertemu denganku di sini, kan? Saat dia mengatakan itu, energi gelap berfluktuasi di sekitar Yao Fei. Apa, kamu ingin bertarung di sini? Huang Xiaolong menghadap ke sisi lain, ekspresi tidak peduli di wajahnya. Perkelahian dan pembunuhan merupakan hal yang lumrah di Bedlam Lands, tetapi meskipun demikian, pertempuran di dalam 10 kota utama dilarang. Bahkan seorang ahli Saint Realm tidak akan berani melanggar aturan ini, dan bertarung di dalam kota. Yao Fei menatap Huang Xiaolong dengan dingin, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun di kota Dewa Segudang ini. Semoga kamu bisa bersembunyi di sini selamanya dan tidak pernah melangkah keluar kota. Yao Fei menghilang di antara kerumunan dengan goyangan setelah mengucapkan kalimat itu kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menatap siluet Yao Fei, seringai dingin muncul di wajahnya saat dia berbalik untuk pergi. Namun, ketika Huang Xiaolong berbalik, 2 pemuda datang ke arahnya. Huang Xiaolong mengenali mereka pada pandangan pertama, kedua pemuda ini adalah bagian dari pengawal Zhao Chen. Kedua pemuda itu berhenti di depan Huang Xiaolong, menghalangi jalannya. Bajingan kecil, tuan muda kami ingin bertemu denganmu, ikutlah dengan kami untuk perjalanan kecil. Menghentikan langkah Huang Xiaolong, salah satu dari mereka berkata dengan nada meremehkan sambil menyeringai lebar.